Katanya tuh we attract our fear ya teman-teman ya. Jadi kita menarik ketakutan kita. Setuju nggak? Ada nggak? Gimana? Iya gitu. Iya kan? Takut kodok datang kodok, bener nggak? Ya ini cerita pribadi ya, maksudnya aku ya yang takut kodok ya. Oke, tema kita hari ini apa boleh dibaca teman-teman? Oke, ada yang tahu artinya? Buka Mm-mm. ketakutan, Mm-mm. keberanian. Yes, betul banget. Siapa namanya? Buana. Ini jadi teman-teman ya. Boleh pas buat teman-teman semua ya. Oke, teman-teman. Mungkin aku izin memperkenalkan diri kembali. Boleh disapa Mbak Tiput aja kali ya. Boleh dibaca Mbak Tiput. Nama aku Hasna Atifa. Baru saja lulus ya sebenarnya ya dari psikologi UGM. Berada di sini sebenarnya juga merupakan ketakutan aku gitu. Yang menakut-nakuti adalah yang ya kakak tingkat kalian itu ya, yang di belakang ada Ama Ayu ya. Kalau aku manggilnya Ama Ayu ya. Ada Kak Ayu. Kemarin waktu itu gimana ya yuk ceritanya ya? Put, ngisi bom gitu ya. Gak akan mau aku gitu ya. Apalagi ngisi UNY, anak-anak soli-solihah itu gitu ya. Karena kan katanya UNY itu apa namanya? Univnya gudang mantu gitu ya. Enggak juga ya. Katanya sih begitu gitu ya. Jadi kayak solusi kalau UGM kan ya teman-teman tahu lah ya. Apa jadi membuka UGM ya? Kenapa? Oh dia anak UGM. Berapa anak UGM? Oke, siapa namanya? Hilmi. Jurusan? Psikologi. Oh iya. Angkatan? Angkatan 25. Oke, boleh dong kasih pos buat adik tingkat aku ya. Oke, walaupun aku baru lulus Hilmi, tapi kita tidak akan bertemu di kampus ya. Karena aku angkatan tua sebenarnya ya. Aku angkatan 2020. Jadi jarak kita lumayan jauh ya. Tapi memang qadarullah punya beberapa ketakutan juga ya selama skripsi mungkin gitu. Jadi akhirnya ya long story short ada pelajaran yang diambil dan alhamdulillah bisa lulus tahun ini gitu. Oke. Tadi teman-teman udah belajar apa di sesi pertama? Why me? Aku boleh tahu nggak? Satu ikhwan, satu akhwat, kenapa kamu? Tadi jawabannya apa? Gak harus jawaban yang didiscover aja, jawaban yang ditemukan tadi. Gak harus itu jawaban teman-teman. Gak harus teman-teman udah ikhlas dengan jawaban itu gitu ya. Ada nggak? Boleh Sofi? Boleh Yasmin? Oke, sebelum kenalan mungkin ini siapa namanya? Hanin. Oke, boleh dong Hanin sharing tadi apa yang didapat gitu sama Ustaz Alvin ya? Oke. Ada dua nggak ya mic-nya? Kalau tadi intinya ya Mbak, itu tuh salah satu kewajiban kita. Oke. Jadi pemandu. Oke. Ada lagi? Apa ya Mbak? Atau itu dulu? Intinya setiap muslim itu adalah murabi bagi diri sendiri, dirinya dan orang lain. Oke. Terus yang satu aja ya Mbak. Oke. Oke. Salah satu lainnya tadi apa? Kewajiban. Ada yang jawabannya sama kayak Hanin? Oke. Kewajiban itu rasanya kayak gimana teman-teman? Berat gitu ya. Thanks udah kita tos dulu. Thanks udah menyampaikan keresahanku. Berat ya. Kita salat tepat waktu aja kadang-kadang berat ya. Apalagi jadi murah. Cuma roti gitu ya. Ada tuan-tuannya gitu ya teman-teman ya. Oke. Ada lagi satu lagi mungkin yang Ikhwan. Mungkin Hilmi boleh? Oke. Tadi apa yang didapetin dari sesi Y? Kamu dapat Y apa? Oke. Sebelumnya sebenarnya tadi aku waktu sesi pertama itu aku Oke, kalau gitu langsung dijawab aja. Berani? Boleh. Kira-kira kalau kita diminta jadi murabi tuh Hilmi Y-nya apa? Oke, kalau menurut aku pas jadi seorang murabi itu terus buat kebutuhan. Oke. Mau dilanjutkan? Namanya apa ya? Ini bisa disebut mentoring itu.
itu nggak bisa kalau berhenti di satu generasi aja. Oke. Orang untuk yang meneruskan itu. Oke. Karena bisa selamanya kita jadi mentara terus. Kan? Aku boleh izin lari teman-teman, ingin meninggalkan forum gitu, nggak ya, bercanda ya. Oke, siap. Applause buat Hilmi. Terima kasih Hilmi sudah membuat aku bangga menjadi alma mater psikologi UGM ya. Ini gimana ceritanya, ada anak UGM di sini yuk? Se-Jogja, oke, siap. Oh iya, oke, nanti kita kenalan ya. Jadi apa ada UNY, sama UGM, oke, bertiga ya. Kita ciber lebih gue. Oke, nah hari ini khususnya di sesi malam ini gitu ya. Kata Ayu, aku dikasih sesi malam biar syahdu gitu ya. Kayaknya yang membuat syahdu itu teman-teman sendiri ya. Kalau dari akunya ya masih banyak belajar juga, insya Allah dari teman-teman. Karena seperti yang tadi aku bilang, sebenarnya ini ketakutan aku gitu. Bahkan mungkin di sini ada teman-teman yang menjadi murabi lebih dulu, atau bahkan lebih intens, atau bahkan lebih jago, bukan jago ya bahasanya. Udah ada ruhnya lebih dalam dari aku gitu ya. Siapa yang sebenarnya suka nih kegiatan, sebenarnya memandu itu tuh belajar nggak sih? Itu tuh kan kegiatan KBM ya. Kayak teman-teman kan paling banyak di UN itu SPD ya. Sebenarnya itu kan kegiatan anak UNY banget ya. Membina, memandu gitu ya. Bener ya? Tapi ketika itu judulnya menjadi murabi gitu ya. Kayak ada yang beda ya. Kayak, aduh itu bukan hal biasa, ini tuh bukan kayak kita ngajarin apa misalnya MIPA gitu ya, bukan kayak PAI, tapi ini tuh kita tuh kayak harus kafah gitu ya, harus semuanya, harus aduh gimana ya, aku tuh sebenarnya suka sharing-sharing, ngajarin, tapi aku tuh masih sholat subuhnya telat gitu ya, ini bukan teman-teman ya, ini aku ya, membuka aib sendiri ya, masih apa-apa, dan mungkin teman-teman merasakan banyak ya kekurangan kita ternyata ya, banyak yang masih perlu diislahkan ya ternyata ya, diperbaiki. Betul, tadi aku dengar juga ada apa, teman-teman nulis sesuatu di sticky notes ya. Oke. Teman-teman boleh tuliskan dan nanti waktunya 2 menit aja ya, silahkan tuliskan. Kalau tadi teman-teman udah dapat Y-nya, mohon dituliskan satu tujuan positif teman-teman untuk mendengarkan materi ini, spesifik materi ini. Unlock your fear, membuka gembok ketakutan menjadi pemandu gitu ya. Silahkan boleh dituliskan satu kalimat aja sederhana dan disampaikan ke teman sebelahnya gitu. Tujuan positif. Tadi kan teman-teman sudah menuliskan tuh ketakutan ya. Aku sempat lihat dari teman-teman panitia sudah menuliskan ketakutannya. Oh, ada yang takut nggak bisa jadi contoh yang baik gitu ya. Ada yang takut karena public speakingnya belum baik gitu ya. Macam-macam sekali, bagus sekali ketakutan teman-teman. Nah, di sesi ini karena kita mau unlock, nah aku mau tahu nih tujuan teman-teman ada di sesi ini tuh untuk apa? Tujuan positif ya. Terima kasih. Silahkan tuliskan satu aja dulu. Kalau mau dilanjutkan nanti boleh ya. Karena waktu kita juga terbatas. Aku sambil minum ya, teman-teman. Apa sih kira-kira harapan positif kalian? Oh, aku tuh pengennya sebenarnya ikut sesi ini tuh biar gak takut lagi Kak, beneran unlock misalnya. Atau aku di sesi ini sesimpel mau nemu kuncinya aja sih Kak, tapi kayaknya buat ngebukanya nanti dulu deh. Boleh ya? Boleh sesuai dengan gimana harapan positif teman-teman yang teman-teman kenali saat ini teman-teman ingin capai gitu. Kalau sudah, boleh disampaikan ke sebelahnya ya, berdua, bertiga boleh.
mau tambahin. Masih ditambahin. Oke. Oke, sudah. Boleh dong dari yang rambutnya ngalah-ngalahin aku nih. Boleh, silakan. Apa tujuan positif kamu hari ini? Badai ya ini ya. Mm-mm. Tujuan positif. mengatasi seluruh apa? Mengatasi seluruh ketakutan. Mengatasi seluruh ketakutan yang punya. Oke. Oke, siap. Kasih pos dong. Siapa namanya? Novel. Naufal. Nama beneran ya ini ya? Iya. Oke, bukan yang buat saya ya. Oke. Oke. Jadi tujuan positif Naufal hari ini adalah mengatasi berbagai macam ketakutan yang ada ya Naufal ya. Oke. Tepuk tangan buat Naufal. Sebenarnya aku milih Naufal karena kita sesama geng IUP ya teman-teman ya. Iya, kita berbehel. Oke. Dari sini ada. Oh ternyata di sini lebih keras ya. Oke. Nanti kalau aku terlalu keras, tolong ingatkan ya, biar aku kecilkan suaraku. Ada? Sayang? Boleh? Oke, boleh. Kita kasih aplaus dong. Boleh kenalan? Aku mau kenalan namanya sama univnya ya. Terus apa tujuan positif hari ini? Oke, sebelumnya Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Arau dari FIP UNI. Jadi karena baru malam ini ikut menjadi di sini, jadi untuk tujuan utama di sini ya menambah ilmu. Oke. Dalam sini. Oke. Oke, menarik banget. Aku boleh cross check. Tadi redaksinya adalah menggali ilmu dari diri sendiri. Menambah ilmu dari diri sendiri. Itu diksi yang bagus banget. Pertama, Arau tadi ya. Oke, maaf ya. Ara tadi punya satu adalah keinginan belajar dari diri sendiri. Kedua adalah kadang-kadang kita nggak sadar bahwa banyak hal itu bisa dipelajari dari diri kita sendiri. Jadi bener teman-teman panitia itu ngasih namanya unlock. Karena sebenarnya udah ada di kalian, tapi masih terkunci. Tapi siapa yang punya itu? Teman-teman, gitu. Jadi aku tidak memberi sesuatu hari ini ke teman-teman, tapi kita mau sama-sama buka sesuatu yang masih lock dan akan kita unlock. Oke, boleh di next, Mas? Oke, ini tadi ya. Teman-teman udah belajar, wah ini besok akan belajar sama Mbak Fanin ya, terkait gimana sih caranya. Dan hari ini kita ingin bagaimana why kita tadi, kewajiban, kebutuhan, itu disertai dengan kesiapan sebelum teman-teman akan langsung terjun gitu ya. Sebelum soft skill, hard skill, oh gimana caranya ngomong, dan lain-lain. Teman-teman udah ridho gitu ya, udah ikhlas, oke ini kewajiban, oke ini kebutuhan, I take that. Aku mau gitu loh. Artinya diharapkan teman-teman setelah ini mungkin ada yang masih terpaksa gitu ya, termasuk aku yuk gitu yuk. Enggak ya, melihat teman-teman hari ini membuat aku langsung ridho dengan undangannya Ayu ya. Jadi gimana teman-teman setelah ini yang aku harapkan adalah teman-teman tahu nih kuncinya apa. Termasuk karena di sini kan udah banyak ya, udah ada 6 plus 14 tadi ya. Udah ada 6 plus 14 teman-teman yang udah dapat materi yang sama, sehingga sebenarnya kalian inilah pada akhirnya nanti kunci dari masing-masing kalian gitu.
secara nggak langsung gitu ya. Oke. Jadi mari kita coba lihat lagi ya. Boleh next? Next? Nggak lagi sambil cerita ya. Oke. Di sini aku boleh tanya dulu siapa yang sudah pernah memandu? Angkat tangan yang udah punya menti. Ada? Oke, rasanya memang materi ini memang dihadirkan untuk itu ya. Kenapa sih dia gitu ya, ragu-ragu nggak apa-apa. Karena aku juga nih tanganku tunjuk tangan tapi di belakang gitu ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau teman-teman besok diminta untuk memandu, di sini ada Likert ya. 1, siap, gitu ya. 2, siap, gitu ya. 3, mungkin siap, nah gitu ya. 4, agak takut, gitu ya. Sorry, siap, agak gugup, artinya menuju ke siap, gitu ya. Kemudian tengah, ragu-ragu. 4 nih lebih takut, aduh kayaknya enggak deh. 5, fix orang, gitu ya. Nggak mau, gitu ya. Boleh saling melihat kanan kiri, karena dari situ teman-teman akan tahu teman-teman nggak sendiri. Oke? Aku hitung sampai 3, langsung angkat tangan ya. Jarinya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau teman-teman yang ingin menghilang dari grup, berarti langsung, hai kak, gitu ya. Kalau yang mau sih, tapi aduh kayaknya agak takut kak, langsung ya. Ini bukan 58 ya. Kemudian ragu-ragu dan lain-lain. Oke, siap? Udah ada? Ya, udah disimpan ya angkanya ya. Oke, boleh teman-teman. Kalau besok kalian diminta memandu, silahkan angkat jarimu. Oke. Jangan begini dulu ya. Ini boleh dokumentasikan loh panitia nih. Oke, 1, siap, keren. Oke, 3, ragu-ragu. Oke, ini yang Iwannya ini cenderung siap ya. Cenderung siap ya. Oke. Keren. Bisa ngangkat di belakang. Oke, nggak apa-apa. Ya ini anak mungil ini gitu ya. Oke. Oke, 4, 2. Oke, bagus banget, beragam banget, suka. Oke, semua masih ingat angkanya? Apa yang teman-teman sadari dari angka itu? Boleh sharing sama sebelahnya. Apa yang teman-teman sadari dari angka yang teman-teman ambil tadi? Bukan Pancasila ya? Untuk ngasih angka itu, teman-teman perlu berpikir dulu nggak? Perlu. Berpikirnya berapa menit? 30 detik? 2 menit? Ya diberikan, bagus. Sebenarnya teman-teman baru aja 1 langkah maju, set gitu ya, untuk jadi pemandu. Waduh, itu mau aku rasakan tanganku ya. Enggak ya teman-teman ya. Jadi, ya, jadi hal yang sebenarnya sangat penting, tidak hanya untuk menjadi pemandu, adalah mengenal diri teman-teman. Baru saja teman-teman itu sedang berusaha memikirkan dan mengenali diri teman-teman, aku tuh ada di posisi mana sih? Dan itulah modal awal untuk menjadi pemandu. Coba sekarang gitu ya. Kira-kira teman-teman ada yang dipandu sekarang? Artinya menjadi menti ya? Kakak pemandu kita itu punya pemandu lagi nggak? Artinya adik kita itu perlu pemandu nggak? Semua pemandu adalah Allah ya, boleh. Jadi sebenarnya angka teman-teman tadi itu adalah angka yang bisa teman-teman olah. Di manakah aku memandu? Bagaimanakah caraku memandu?
kadang-kadang kita suka terjebak bahwa memandu itu harus punya kelompok kecil, harus punya target tertentu. Padahal mungkin sesimpel teman-teman menyapa maba di fakultas ya, ketika teman-teman jadi panitia itu sudah memandu. Artinya misalnya tadi Ara ya, tadi FIP ya Ara ya, misalnya Ara jadi panitia PKKMB FIP, jadi Kovas misalnya ya, jadi yang pemandunya. Kok pemandu bener ya istilahnya, jadi pemandunya. Oke teman-teman, habis ini kita ya, kita ke musola. Itu pemandu gak sih? Bahkan ketika kita jadi logistik aja, atau apa yang kelihatannya nggak pemandu banget, yang belakang layar banget. Kak, kalau mau, Kak maaf zoomnya ini. Oh iya, bisa di ini kan ya dek. Itu pemandu nggak sebenarnya? Pemandu. Jadi sebenarnya sejauh apapun kita mau lari dari pemandu, itu nggak bisa teman-teman. Aduh, mengetawakan diri sendiri ya ini ya. Itu adalah kegiatan yang sadar nggak sadar, mau nggak mau itu tuh teman-teman selalu lakukan sebenarnya gitu. Kayak Ayu sekarang mengundang aku gitu ya, kesannya aja teman gitu ya, tapi sebenarnya sedang memandu aku untuk unlock my fitness sendiri gitu. Jadi ini mungkin aku sedikit cerita ya. Jadi agak lucu ya pertemananku sama Ayu. Tapi teman-teman kenal Ayu ya? Oke, ada yang kenal, ada yang enggak apa ya. Jadi teman-teman, salah satu profilku itu, ini mungkin aku agak malu ya, ini ada Yasmin, ada Sophie, ada Lulu juga. Aku sebenarnya masih sih, kalau aku menjujuri diriku sendiri masih sebagai pemandu Darus Sholihat angkatan 13. Jadi aku sama Ayu juga tinggal di asrama namanya Darus Sholihat di Pogung. Tapi sekarang aku sedang di rumah ya, dan tadi aku diantar ayah aku karena ada sedikit insiden dan ditunggu gitu. Kemudian saya tadi aku mau ngomong apa ya, maaf ya guys, ini juga my fitness lagi nih. Kemudian waktu itu ada satu episode ketika aku masih santri ya, belum jadi pemandu, ada satu episode di mana aku tuh lagi nggak di DS. Oke? Bisa dipahami ya, dimana aku sedang tidak di DS. Suatu hari aku pengen kembali di bulan-bulan Agustus 2025. Maksudnya adalah aku pengen belajar stay di DS lagi. Waktu itu Ayu tanya, kamu mau jadi apa di sini? Pemandu. Gak mau, aku mau jadi santri lagi. Ya, intinya waktu itu aku bilang ke Ayu, karena Ayu itu pemanduku ya di atasku, yuk pokoknya aku mau ke DS lagi, tapi nggak jadi pemandu, tapi nggak jadi santri. Rai sobun, kudu salah sih cine. Kalau mau jadi santri, kamu mau jadi santri atau jadi pemandu? Ya kalau kamu jadi santri nanti kamu bareng sama adik-adik, kalau kamu jadi pemandu nanti kurikulumnya pemandu. Wah yuk orang nose, nyebes aku tinggal nengkene tapi orang sah jadi loro-lorone gitu ya. Pada akhirnya long story short adalah air membawaku menjadi pemandu. Seperti itu teman-teman. Tapi mungkin ada nanti testimoninya jelek deh ya Yasmin ya. Katipu jadi pemandu gitu ya. Artinya seiring berjalannya waktu, akhirnya ini sebenarnya sangat personal dan spiritual ya. Mungkin aku nggak bisa memaksa teman-teman untuk berpendapat yang sama dengan aku, tapi memang semua ini tuh seolah diperjalankan oleh Tuhan, oleh Allah gitu. Dan aku berharap semoga hari ini tuh juga salah satu perjalanan yang teman-teman sadari, teman-teman mulai sadari bahwa ini tuh nggak kebetulan bahwa teman-teman ada di sini, bahwa ini tuh udah jalan presisi. Bahkan katanya buah yang kita makan hari ini itu saat jadi benihnya udah ditakdirkan jadi milik kita. Apalagi teman-teman jadi murabi, yang kalian itu benihnya itu dididik oleh orang tua kalian dulu, kemudian di sekolah, SD, SMP, SMA sampai sekarang bersama teman-teman DPK gitu ya. Jadi masya Allah nggak ada yang kebetulan bahwa teman-teman ada di sini tuh untuk nantinya membersamai adik-adik gitu.
Oke, tadi angka teman-teman silahkan dicatat di buku kalian ya. Boleh buku pribadi, boleh buku. Katanya ada worksheet ya, yuk ya. Gimana? Oh iya, artinya angka itu aku mau teman-teman simpan dan next kalau teman-teman buka lagi, teman-teman tahu sekarang angka teman-teman ada di mana. Dan angka teman-teman nggak harus selalu lebih kecil. Bisa jadi hari ini 2, besok 5 nggak masalah gitu. Tapi aku mau teman-teman tuh tahu dan menyadari angka kalian hari ini itu bisa berubah, bisa berdinamika. Artinya ketakutan itu bisa dikelola, gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Oke. Kalau aku takut, berarti aku memang belum pantas jadi pemandu. Setuju? Ragu atau tidak setuju? Setuju. Oke. Setuju tuh 1 ya. Setuju 1, ragu-ragu 2, tidak setuju 3. Boleh angkanya teman-teman? Kalau aku takut, berarti aku emang belum pantas jadi pemandu. Pemandu mau sok takut. Setuju? Tidak setuju? Oke, ragu-ragu. Tidak setuju, ragu-ragu. Oke. Satu, oke. Bagus, beragam ya. Ada teman-teman yang setuju bahwa iya kak, kalau misalnya masih takut tuh berarti belum pantas jadi pemandu. Ada yang enggak gitu konsepnya. Atau aku bingung sih kak, sebenarnya masuk yang mana ya? Gitu. Oke, boleh di next. Oke, jadi teman-teman ada yang masuk kampusnya lewat Kak Solang apa ya? SNBP. Ada SNBP yang undangan? Oke. Yang UTBK? Oke. Ini aku nggak lagi nganu ya teman-teman ya. Yang mandiri? Oke. Teman-teman takut nggak pas tes? Takut nggak pas eligible? Takut nggak pas baru perankingan sebelum eligible? Terus pilih orang situ daftar. Jadi kenapa? Coba aja, oke. Karena teman-teman merasa itu penting nggak sih? Kalau nggak penting ya apa dijajal ya. Nah, jadi ketakutan itu sebenarnya bagus. Karena salah satu tanda bahwa kalian tahu itu penting. Coba misalnya ya, oke, misalnya nanti teman-teman cari sendiri ya. Artinya ketika teman-teman, aduh aku takut nggak pantas jadi pemandu. Artinya ada standar nggak sih di otak teman-teman? Seharusnya pemandu seperti ini. Dan ini tuh penting. Ini nggak boleh enggak. Dan aku belum ada di situ. Bukan tidak ada di situ, tapi belum. Dan benar kalau tadi Hilmi menyampaikan kebutuhan. Ini ya pernah ada di materi audisatori ya. Tapi nggak tahu nih relate sama teman-teman atau enggak ya. Kita suka berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu hanya milik kita. Enggak, aku takut juga rasa. Padahal di setiap jajar teman-teman itu ada hak pertumbuhan yang harus kalian saling sharing. Aku tuh suka ditanya ya, tapi ini bukan untuk wah Mbak Tiput ini gitu, enggak ya. Aku tuh suka ditanya beberapa, nggak hanya di satu circle, di beberapa circle, di pekerjaan, di asrama, di kuliah juga. Kok kamu bisa sih temenan sama banyak orang? Mulai dari yang mungkin kiri banget sampai kanan banget gitu ya. Kok kamu bisa sih toleran sama orang? Kalau aku jadi kamu udah becek, aku udah gak mau mandu dia lagi gitu ya. Sederhana teman-teman. Karena kalau aku pribadi merasa dari aku kecil sampai aku sekarang, aku tidak pernah lepas dari
tangan orang-orang yang mau memandu aku. Sama sekali. Jadi dari aku TK, aku punya guru-guru yang mentor juga gitu ya. SD, SMP, SMA sampai akhirnya kuliah, aku merasa wah, aku beruntung sekali ketemu orang-orang yang mau mengingatkan aku ketika aku salah. Aku beruntung sekali ketemu orang yang mau ngopi aku subuh. Aku beruntung sekali ketemu orang-orang yang nge-unlock ketakutanku. Karena aku nggak akan tahu aku takut sampai ada stimulus, iya nggak? Jadi aku berterima kasih dengan lingkungan pekerjaanku yang aku stres banget di awal tahun sampai nangis-nangis. Karena itu pertama kalinya aku menangis sekencang itu dan sesering itu. Dan aku tahu bahwa, oh ternyata batasku di sini dan aku harus bertumbuh. Dan karena itulah sebenarnya kenapa teman-teman harus memandu, karena ada hak teman-teman dan juga orang lain untuk bertumbuh. Coba misalnya, ketika kita memandu, sebenarnya yang tumbuh itu siapa? Berdua, teman-teman dan adik teman-teman. Aku sendiri, aku akan sangat sedih ketika aku salah dan tidak ada yang mengingatkan. Ini kejadian. Jadi dulu itu love language aku itu words of affirmation. Suka di afirmasi, Tiput keren banget MC-nya. Kebetulan aku suka MC ya teman-teman ya. Udah keren banget dan lain-lain. Nah, aku tipikal orang yang ketika melakukan sesuatu, entah MC, entah mungkin penelitian gitu ya, aku akan selalu ngelis tadi aku salah apa aja, kurang apa aja, dan lain-lain. Nah, suatu hari ketika aku nge-MC, aku udah nyatet tuh, oh tadi aku salah ngomong di bagian sini, aku salah ini di bagian sini, dan lain-lain. Nah, ketika sesi evaluasi, gak ada satupun orang yang mengevaluasi aku. Semuanya adalah Tiput keren, mantap, luar biasa, ya, top gitu ya. Kurang lebih ya. Terus aku sih mikir, kenapa ya mereka kok tidak melihat yang aku lihat? Atau kenapa mereka tidak cukup berani untuk mengatakan ini? Itu ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin mereka memang tidak melihat itu, sangat mungkin kan? Karena standar orang yang misalnya sudah terbiasa MC dengan orang yang belum pernah MC mungkin berbeda. Atau satu, ada yang udah suka MC tapi dia nggak enak, gitu ya. Nggak usah lah, itu bukan big deal lah, it's okay aja, udah bagus gitu. Nah, aku tipikal orang yang suka detail sehingga di next event aku bisa lebih baik. Nah, jadi ketika aku mengingatkan orang lain, mengingatkan adik-adik, aku terbawa pada ingatan bahwa aku akan sangat berterima kasih ketika aku dapat inputan. Gitu. Dan di saat itu teman-teman juga dapat inputan. Apa coba? Mengingatkan itu enak nggak? Mengingatkan itu mudah nggak? Mudah, susah. Di situ teman-teman udah dapet tuh posisi teman-teman ada di mana. Kalau menegur sulit, kalau mungkin komunikasi mudah ya. Tapi kalau misalnya menegur sesuatu yang sensitif lebih sulit atau lebih mudah? Tapi sebenarnya orang itu berharap ada nggak orang yang meraih itu, walaupun orangnya spesifik. Ada ya. Dan mungkin bukan kita orangnya, it's okay. Mungkin teman yang lain gitu ya. Artinya sebenarnya apa coba yang didapat dari situ teman-teman? Teman-teman juga dapat skill baru berupa mengelola perasaan untuk membina. Nanti di masa depan, ini mungkin cerita aku sama bundaku ya. Kebetulan bunda aku psikolog ya teman-teman, dan bisa dibilang mungkin kehidupan aku tuh berkurikulum mungkin gitu ya. Nah, betapa menyenangkannya teman-teman itu menjadi pemandu karena kalian itu sudah berlatih menjadi orang tua bagi anak kalian, kakak bagi adik kalian, mungkin nanti nenek bagi cucu kalian. Jadi kalian latihan sekarang hari ini, kok gak enak ya ngingetin anak mentiku? Percayalah, ngingetin anak sendiri tuh gak enak. Bunda gue tuh sengsara ya, ngingetin aku ya. Jadi teman-teman juga dapat sesuatu.
Beda nggak ketika kita tahu kita dapat sesuatu dengan enggak? Kalau awalnya tadi, wah pemandu itu kewajiban gitu ya. Tapi kayak, wah terus kenapa ya gitu. Beda nggak ketika kita tahu bahwa, oh aku itu sedang berlatih untuk nanti menjadi kakak dari adikku, ibu dari anakku, jadi beda nggak rasanya? Jadi kayak pengen di kurikulum sama kurikulum itu nggak? Jadi pengen. Tugas teman-teman adalah menemukan itu. Apa yang membuat teman-teman bisa buka kunci tadi? Oh iya, dan nggak harus sama. Bisa jadi teman-teman mungkin belum kepikiran gitu ya untuk menikah, it's okay. Tapi nanti mungkin suatu hari nanti terpikirkan. Tapi teman-teman temukan kira-kira apa yang sesuai kebutuhanku juga. Dan percayalah di situ bukan cuma teman-teman yang bertumbuh, tetapi juga adik-adik gitu. Sesimpel tadi dijawab Zoom-nya gimana ya Kak? Oh, kemarin tuh Kak Hilmi responsif banget balas kendalaku. Oh, ternyata Kak Hilmi tuh anak DPK, ikut DPK UNY loh, keren banget. Membina nggak? Memandu nggak? Memandu gitu ya. Oke. Jadi teman-teman kenali ketakutan tadi itu alarm baik atau alarm apa nih? Dan aku berharap semoga teman-teman bisa menemukan alarm baik itu gitu ya. Nah ini ada analogi ya, ini analoginya dicariin sepupu aku namanya Mbak GPT. Alarm asap bisa berbunyi karena kebakaran atau hanya roti gosong. Kalau alarm asap berbunyi karena roti gosong, itu agak unnecessary nggak teman-teman? Ya Allah, tak kira apa, gitu kan? Nah, ketakutan teman-teman juga. Juduli. Oh, sebenarnya ketakutanku ini, aku nggak tahu ya. Bisa jadi di sini ada teman-teman yang mungkin punya kecenderungan pencemas, dan it's okay. Artinya ketakutan itu menjadi alarm yang harus teman-teman sentuh dulu. Jangan memaksa diri untuk jadi pemandu yang daki-daki. Apa ya bahasanya daki-daki? Intinya sesuai dengan kemampuan teman-teman. Tapi kalau, oh aku tuh takut jadi pemandu, tapi ini cuma roti gosong kok, nggak perlu setakut itu, ada caranya gitu ya, bisa gitu ya. Artinya teman-teman perlu mengenali, kalau memang itu alarm yang sudah, oh mungkin teman-teman punya social anxiety disorder, tahan dulu. Mungkin memandunya via senyum saja ketika di kampus, tidak perlu sampai ke menti misalnya. Tapi kalau bisa ke menti, wah teman-teman beruntung sekali bisa belajar di situ ya. Oke, next. Nah, ini kan tema kita membuka gembok ketakutan menjadi pemandu. Pakai apa guys? Membukanya pakai apa? Kalau gembok tuh bukanya pakai apa? Kunci. Boleh di next? Yes, di sini kita punya kunci. Karena tadi kita sudah punya gembok yang perlu dibuka. Seperti kata Ara tadi ya, pengen belajar dari diri sendiri. Ada, kalian sudah punya itu. Tinggal dibuka gitu ya. Makanya di sini kita punya kunci yang akan kita bedah satu persatu, dan nanti mungkin kalau nggak cukup di satu pertemuan ini, teman-teman bisa lanjutkan di rumah atau bahkan di kelompok-kelompok ini gitu ya. Oke, boleh di next? Oke teman-teman, ada 5 kunci KUNCI gitu ya. Yang pertama adalah kenali gembok teman-teman. Ini sebenarnya ketakutan apa ya? Kalau aku pribadi mungkin ketika tahun pertama itu aku takut dianggap alim teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang masih serupa, it's okay gitu. Jadi ini kenali, ketakutannya tuh apa? Oh, aku itu nggak mau terlalu kelihatan anak rohis karena takut nggak bisa into ke teman-teman yang lain. Aku pengen jadi anak inklusif, si paling inklusif gitu ya. Atau, oh aku itu nggak mau jadi pemandu karena aku pernah punya pengalaman memandu dan diketawain sama mentinya misalnya. Atau apa? Kira-kira teman-teman silahkan catat, aku kasih waktu 2 menit gitu ya. Kalau saya menjadi pemandu, walaupun udah ada ya, boleh dicatat yang nggak hilang kira-kira. Yang nggak hilang. Pokoknya itu tersatu dengan tulisan teman-teman yang lain. Yang tadi boleh dituliskan, atau kalau ada kepikiran yang baru setelah tadi kita udah ngobrol, boleh dituliskan lagi. Oh, kalau saya jadi pemandu, saya tuh takut jadi selalu dilihat sosmed saya gitu ya.
oh amatifus lagi gini, amatifus lagi gini, itu ketakutan aku sih guys gitu ya, nggak harus dicontoh ya. Kemudian boleh dituliskan juga, oh kalau ketakutan itu terjadi, saya khawatir, ini misal aja ya, saya khawatir orang lain akan menganggap saya titik-titik, tapi nggak harus saya khawatir orang lain, boleh saya khawatir saya akan cemasnya kambuh misalnya, kalau teman-teman punya kecenderungan itu, jadi nggak harus persis ya, ini untuk teman-teman sendiri. Apa boleh minimal tuliskan satu ya di malam ini ya, karena teman-teman hanya sesuatu yang dikenali yang bisa dikelola. Ketika teman-teman nggak tahu motornya teman-teman kenapa, bisa diservis nggak? Bisa kalau ke mas-masnya gitu ya. Kenapa mas-masnya bisa? Karena masnya mengenali masalahnya di mana. Oh, olinya ini mbak. Tapi ketika kita nggak mengenali, nggak bisa dikelola. Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah acceptance, tidak denial atas ketakutan teman-teman. Karena selama teman-teman denial, selama itu juga ketakutan itu di situ dan tidak bergerak. Karena nggak bisa dikelola kalau nggak dikenali. Gitu. Kalau tidak ada, nggak bisa diolah. Teman-teman bisa ngatur duit kalau duitnya ada atau enggak? Kalau ada, gitu ya. Termasuk cemas. Cemas bisa dikelola kalau cemasnya ada. Takut bisa dikelola kalau takutnya ada. Jadi beruntunglah kalian punya kesempatan untuk belajar mengelola. Karena di masa depan itu nggak akan ada yang nggak dikelola. Percayalah padaku gitu ya. Pasca kampus itu menyenangkan bagi orang yang sudah belajar lebih awal. Nggak harus siap, tapi at least dia udah punya bekal sebelumnya. Dan itu teman-teman sekarang, apalagi teman-teman jadi pemandu gitu ya. Dan tentu teman-teman nggak ditinggalin sendiri karena teman-teman juga punya pemandu ya. Ada kakak-kakak di sini juga. Oke, boleh di hold dulu, nanti dilanjutkan. Boleh kita next? Ini sampai jam berapa yuk berarti kesempatan yuk? Oh, ini slide berapa ya? Oke, kita cepet aja ya. Oke, nah, oke, ini kelihatan nggak kalian? Nggak kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, nanti boleh di-share juga ya di grup ya ini ya. Oke, nah, seringkali teman-teman ketakutan itu masih di permukaan. Misalnya tadi, aku takut kodok gitu ya. Sebenarnya bukan takut kodok, tapi di masa SD, aku punya pengalaman lagi mabit di sekolah, waktu kelas 4 SD, kita mau wudhu, ada kodok besar banget di pintu tempat wudhu, dan temanku bilang, jangan, itu kodok kalau pipis, karena mata kamu bisa buta. Gitu ya. Jadi sebenarnya aku nggak takut kodok, tapi kodok itu aku asosiasikan dengan rasa takut yang lebih dalam. Saat sebenarnya dipikir ya kabeh air seni itu ya bikin buta ya. Maksudnya tidak hanya kodok ya. Kenapa aku cuma takut kodok gitu ya? Artinya itu kan ada zat-zat yang akan merusak organ-organ ya pasti gitu. Jadi kadang-kadang ada ketakutan kita yang belum masuk akal. Nah tugas kita adalah membuatnya make sense gitu. Oke. Misalnya di sini permukaannya, kak aku takut nggak bisa jawab, sering banget ya ada pertanyaan tuh gini-gini. Nanti aku nggak bisa jawab gimana? Menurut kalian gimana? Aku mau nanya dulu. Oke, Sofi yang pemandu. Misalnya Pi, kamu takut nih, kamu lagi di kelompok, terus takut nggak bisa jawab nih diskusi dari santri gitu ya? Gak apa-apa ya Pi, tanya ya. Oke. Nggak apa-apa, malah sekali ya. Nggak apa-apa ya Pi ya. Oke, boleh cerita dong Pi. Pernah nggak kamu takut nggak bisa menjawab atau apa terserah kamu? Sebenarnya itu tuh apa sih di dalamnya lapisannya? Ini masih ketakutannya aja. Nah, kamu kenalan. Oke, aku kenalin, aku namanya Sofi. Aku juga pernah memandu gitu ya di asrama aku. Aku juga pernah masuk kelompok ya kurang lebih mirip lah kalau kayak kita lagi liko dan sebagainya gitu ya. Nah tadi kan pertanyaannya gimana kita mengatasi ketakutan-ketakutan itu. Nah
Mbak, ketakutannya itu udah terjadi apa belum? Belum ya berarti? Masih jadi ketakutanku aja. Atau ketika waktu itu, sekarang udah gak takut nggak masalah. Kamu cerita dulu sempet takut apa? Sebenarnya itu takut apa sih di dalamnya tuh? Oke, sebenarnya aku tuh punya banyak ketakutan ya. Setiap kali melangkah punya ketakutan. Terkhusus buat jadi pemandu sendiri tuh aku punya ketakutan gimana seorang aku yang masih banyak sekali kurangnya itu harus memandu yang dimana yang dipandu itu jelas-jelas orang-orang yang solihah gitu. Oke. Bahkan mungkin lebih solihah daripada aku. Tapi waktu itu tuh kayak mikirnya nggak mau, sangat nggak mau ya gimana karena ya itu tadi udah minder duluan, udah insecure duluan sama orang-orang yang akan kita pandu. Tapi terus habis itu setelah ngobrol-ngobrol panjang, akhirnya kenapa aku berani melawan ketakutan itu. Nah, awalnya tuh aku urai dulu Mbak. Setelah ngobrol sama teman-teman yang lain ya, aku urai sebenarnya apa yang aku takuti, terus gimana caranya menghadapi ketakutan-ketakutan itu. Yang pertama dihadapin dulu sih, dihadapin dulu. Terus ketika aku menghadapi, ternyata semua ketakutan-ketakutan itu tuh cuma ada di kepalaku. Oke. Semua ketakutan itu cuma ada di kepalaku, dan ketika misal pun ketakutan itu tuh benar terjadi, ya udah mungkin sesimpel misalnya kita nggak bisa jawab pertanyaan, ya nggak apa-apa. Pemandu itu bukan bidadari, bukan malaikat lah ya yang harus bisa menjawab semua pertanyaan. Namanya jadi pemandu kan kita juga masih sambil belajar ya. Jadi ya justru pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa kita jawab itu pertanyaan yang membelajarkan kita. Oke, tepuk tangan buat sampai ya. Oke, jadi tadi makasih ya Pi ya udah testimoni pemandu. Oke, jadi takut gak bisa jawab. Misalnya di sini ya, sebenarnya bukan takut gak bisa jawabnya sih, tapi takut kelihatan gak kompeten ya nggak sih? Kayak, masa aku gak bisa jawab sih, aku kan mentornya gitu ya. Padahal, makasih banyak Sophie udah diingatkan ya. Padahal kita sama-sama belajar nggak? Sama-sama belajar. Nah, mungkin salah satu hal ya teman-teman ya, yang bisa teman-teman internalisasi ke diri teman-teman adalah menghargai, menerima vulnerability itu apa ya, Pi? Vulnerability tahu ya teman-teman ya? Kayak kelemahan, yes. Bisa menerima kelemahan teman-teman. Aku itu teman-teman, salah satu kelemahanku adalah aku itu sebelum maju ke panggung tuh aku cemas. Tapi ketika sudah maju, enggak. Tapi itu selalu seperti itu gitu ya. Mungkin aku juga masih ada di tahap situ dan berharap bisa lebih baik lagi. Salah satunya adalah aku pernah jadi MC PPSMB Fakultas Psikologi tahun, agak lupa udah agak lama, tahun keduaku. Jadi MC PPSMB, di hari terakhir yang fakultas itu aku sakit, tapi masih tetap MC. Dan aku cemas ketika udah mau penutupan, dan 1 menit sebelum maju aku muntah besar. Tapi ya udah, ketika habis muntah aku maju lagi, ya udah, orang melihat itu oke gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang harus teman-teman dealing. Jadi, oke, aku takut dengan keramaian. Aku takut akan salah ngomong. Aku takut akan apa-apa. Dan itu misalnya dalam konteks pemandu gitu ya, itu boleh banget untuk teman-teman sampaikan. Kayak tadi aku ketika maju ya, aku langsung ngapain? Pengakuan dosa ya, bahwa guys, ini tuh ketakutanku. Jadi aku tuh bilang ke Ayu sama Vanin ya, ini tuh maksudnya apa ya? Kok aku ngisi materi yang seharusnya aku audiensnya gitu ya. Jadi aku gitu. Dan rasanya gimana kalau aku boleh testimoni? Rasanya ringan sekali ketika aku udah ngaku ke teman-teman bahwa guys, aku tuh juga takut loh. Guys, kita sama-sama belajar ya. Dan aku harap teman-teman di sini juga dapat, oh iya, Mbak Tipu tuh juga lagi belajar. Nah, teman-teman menti kalian nanti, adik-adik 2026 nanti akan sangat menghargai kelemahan kalian. Oh iya, paham banget gitu. Karena mereka juga pasti merasakan kelemahan-kelemahan mereka. Dan justru itu adalah dakwah pertama kalian. Nggak apa-apa kok, nggak tahu itu kemarin Kak Yasmin bilang ke aku, Kak Yasmin takut pas ngisi materi pertama. Oh ya wajar ya, aku kan masih angkatan tahun pertama, Kak Yasmin aja boleh takut. Aku juga boleh. Itu tuh memandu nggak? Bahkan ketika kita nggak niat memandu,
Ketika kita bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita cuma sebenarnya aku tuh takut loh, kalian tuh SMA-nya juara olimpiade, SMA-nya organisasinya banyak, masa aku mentorin kalian gitu ya. Semoga dapat manfaatnya ya guys, kita bisa saling mengisi satu sama lain. Kalau Mbak Tipot ada salah boleh diingetin ya. Enak nggak? Kitanya enak, kitanya jadi oke. Kita sebagai mentor, oke, aku aman, aku sudah menyampaikan, dan aku akan lebih baik. Dan nantinya enak nggak? Enak. Karena tahu bahwa kita semua sama-sama belajar, dan kakak ini terbuka banget ternyata kalau mau aku kasih feedback. Gitu misalnya. Oke, next, karena waktu itu 10 menit ya. Oke, next, yes. Ini masih berapa slide? Oke. Baru setengah, oke, kita skip aja ya. Oke, aku belum pernah, ini baru ya. Oke, nanti bisa dibaca ya. Boleh next? Wait, boleh sebelumnya? Sorry. Oke, next. Oke, nah teman-teman harus membedakan mana fakta dan prediksi. Jadi, tadi ya kata Sophie, ketakutanku tuh A, B, C, D, E. Tapi ternyata setelah diskusi sama teman-teman, ketakutan itu tidak terjadi. Jadi banyak sekali ketakutan itu yang hanya stop di sini. Tapi ketika dilakukan, fine. Dan justru sebenarnya kalau kata dosen aku, masa mahasiswa itu adalah masa di mana teman-teman harus menghabiskan jatah kesalahan teman-teman, jatah takut teman-teman. Karena nanti di pekerjaan atau mungkin ketika berkeluarga itu tuh akan sangat sempit gitu. Jadi beranilah untuk melakukan sesuatu dan salah, karena dari salah itu teman-teman bisa memperbaiki. Karena ketika nggak dicoba, teman-teman jadi nggak tahu apa yang bisa diperbaiki dari teman-teman. Kesannya teman-teman, aku nggak ada yang salah kok. Tapi ternyata stuck di situ, karena nggak pernah berani berbuat salah gitu ya. Oke, next. Oke, siapa alumni ghosting? Saya. Oke, nggak apa-apa ya mengaku ya. Ini juga kelemahan yang harus diakui gitu. Oke, ini ya misalnya diminta memandu, aku nggak bisa, pasti gagal gitu ya. Takut dan tegang, akhirnya opacity-nya berkurang jadi 0% ya. Opacity itu kalau didesain jadi transparan gitu ya teman-teman ya. Kemudian menghindar, ya pengalamannya jadi nggak tahu sebenarnya bisa menghadapi atau enggak, jangan-jangan bisa gitu. Next. Oke, tadi Kak, kita cepet ya. Tadi Kak sudah ya, kenali fearness teman-teman, fear ya, kenali ketakutan teman-teman, kemudian uji. Aku wedi iki, jangan langsung fix aku wedi iki gitu ya. Jadi apa iya aku takut ini? Memangnya apa sih yang aku maksud? Definisi operasionalnya apa sih? Gitu ya. Kalau skripsi itu kan udah bermain kata-kata ya. Tapi sebenarnya itu nggak hanya bermain kata-kata, tapi memperjelas sesuatu. Oke. Saya takut peserta lebih pintar dan lebih kritis daripada saya. Terus kenapa gitu ya? Aku yakin di sini ada yang lebih pintar juga dari aku. Terus kenapa gitu? Kita sama-sama belajar gitu. Oke. Nah ini bisa teman-teman harus apa faktanya, apa prediksi, dan apa respon yang realistis, gitu ya. Oke, next. Oke, realistis bukan berarti membohongi diri teman-teman, gitu ya. Oke, misalnya nih kita bisa reframe ya. Saya harus bisa menjawab semua pertanyaan. Padahal semua jawaban milik Allah, gitu ya. Apakah iya harus bisa menjawab semua pertanyaan? Atau jangan-jangan aku perlu menguasai yang dasar-dasar aja nih. Ketika ada yang tidak aku ketahui, aku bisa bilang, oh menarik ya POV kamu, coba kakak pelajari dulu ya. Ada nih teman kakak yang aktif di bidang Palestinaan, nanti coba aku tanya ini ya, biar pendapatnya bisa lebih valid. Dia seneng nggak kakak mentornya kayak gitu? Seneng, berarti kakak ini orang sok tahu, iya nggak? Karena nggak mungkin kita tahu semuanya gitu ya. Next. Oke. Apa yang paling membangun? Oke, ini next aja. Oke. Nah, ini mungkin teori psikologi yang mungkin boleh teman-teman ini ya, teman-teman tulis. Sebenarnya ini bahasa Islamnya adalah zon atau prasangka.
Ternyata suudzon itu ada di proses perilaku dan mental manusia, mental teman-teman. Namanya adalah self-fulfilling prophecy. Ada yang pernah dengar? Hilmi pernah dengar ya? Udah ya? Singkatnya apa? Prasangka, that's all gitu ya. Prosesnya gimana? Bagi cilik ya, nanti bisa di-share ya panitia ya. Prosesnya gimana sih kok bisa terjadi si Pygmalion effect ini? Jadi awalnya gitu ya, our beliefs about ourselves. Jadi kita meyakini diri kita seperti apa? Aku tuh bukan pemandu yang baik aku bukan contoh teladan yang baik gitu ya. Akhirnya apa? Kita terinfluence oleh pikiran kita sendiri, influence. Akhirnya pikiran itu menjadi action yang towards others. Itu kerasa. Jadi yang awalnya pikiran, yang kita influence, itu terbentuk ke aksi. Impact-nya adalah other beliefs. Jadi resonansi Allah sesuai prasangka hambanya itu ada di psikologi, teman-teman. Jadi itu ilmiah dan spiritual sebenarnya ya. Akhirnya ketika itu udah jadi other beliefs, udah jadi keyakinan orang lain juga seperti keyakinan kita, akhirnya itu jadi action mereka juga. Action mereka akhirnya reinforce itu menguatkan. Action mereka yang sudah terpengaruh oleh beliefs mereka, yang dipengaruhi oleh perilaku kita, yang dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri, itu jadi terkuatkan lagi dan siklusnya kayak gitu. Kalau teman-teman mau minta maaf setelah berbuat salah, takut gak? Aduh, kayaknya dia gak maafin aku deh. Aduh, aku tuh udah terlalu ghosting, gak bisa, aku bener aja gitu. Dia pasti gak maafin aku, ya gak? Itu kan pikiran awalnya. Tapi akhirnya jadi gak minta maaf beneran gak? Jadi, ras itu dalam ngapura. Jadi action. Terus si orang ini, misalnya aku sama Sofi ya. Terus si Sofi, Mbak Tito pasti nggak mau minta maaf sama aku. Jadi bilis nggak? Akhirnya jadi action nggak? Akhirnya ketika papasan, sama-sama gitu nggak? Jadi action nggak? Akhirnya menguatkan pikiran kita bahwa dia nggak akan maafin aku ya nggak? Jadi itu tuh ilmiah sekali sebenarnya teman-teman ya. Jadi benar banget kalau Allah minta kita untuk berprasangka yang baik-baik. Oke, next. Oke, ini langsung aja ya. Tadi udah hal intinya udah disampaikan terkait SFP itu. Jadi berprasangka yang baik-baik terhadap diri teman-teman sendiri, karena Allah juga menyuruh itu. Kemudian nyalakan modal teman-teman. Aku yakin teman-teman di sini nggak kosong. Kalau teman-teman kosong, teman-teman di keranjang bayi ya, nggak mungkin di sini. Karena teman-teman udah punya jurusan masing-masing, artinya teman-teman punya keahlian. Dan untuk masuk ke situ teman-teman perlu public speaking, tapi mungkin levelnya berbeda-beda dan lain sebagainya. Oke, next. Oke. Nah ini ya, ini nanti tolong ditulis dulu apa isi tasku sekarang gitu ya. Nanti PR-nya ini boleh setelah sesi ini ataupun besok-besok kalau teman-teman mau follow up. Jadi periksa sebenarnya teman-teman ini bekalnya apa aja. Oh, aku udah suka bicara one on one, tapi kalau ke orang lain belum, yang skalanya lebih gede gitu ya. Jadi ada 3 sudah saya miliki, perlu saya pelajari, dan orang yang bisa membantu saya. Jadi memang kalau teman-teman jadi murabi, jadi pemandu, nanti teman-teman juga perlu pemandu gitu ya. Jadi 3 hal, apa yang sudah dimiliki, apa yang perlu dipelajari, dan siapa yang bisa membantu teman-teman. Oke, next. Oke. Aku harus menunggu sampai rasa takutku hilang sebelum mulai memandu. Tidak ya teman-teman, karena kesiapan teman-teman itu akan terbentuk sendirinya. Bukan sendirinya, akan terbentuk, akan semakin diberi bekal ketika teman-teman udah terjun langsung. Oke, next. Oke, kunci yang keempat ya adalah coba langkah kecil, atau bahasanya courage ladder, atau tangga keberanian gitu ya teman-teman ya. Jadi courage itu bukan brave ya. Courage itu lebih seperti keberanian yang terukur. Ini boleh dikoreksi ya. Keberanian yang terukur dan ada unsur tanggung jawab di situ. Jadi bukan dewa wani, nggak kayak gitu ya. Courage itu sesuatu yang memang dimaksudkan, bukan sekedar brave, berani-berani aja. Oke. Jadi nah ini bisa teman-teman coba langkah kecil ya, misalnya membuka forum itu gimana, itu masih level 1 tuh, naik tangga gitu ya, jadi nggak langsung lift gitu ya. Oke, kemudian yang menantang apa, diskusi, kemudian praktek nyatanya apa. Next.
Oke, ini juga ya latihan, boleh di next, nanti bisa teman-teman. Oke, kalau sudah tawakal, saya tidak perlu terlalu memikirkan persiapan, betul nggak? Enggak ya. Ready next? Oke, kunci yang terakhir, kunci nomor 5 adalah ikhtiar dan tawakal. Jadi teman-teman pasti berikhtiar. Teman-teman ada di sini itu udah sebuah ikhtiar yang luar biasa, keren banget. Boleh applause dong buat teman-teman semua. Bisa sampai semalam ini gitu ya. Terima kasih banyak. Tapi jangan lupa, kalau semua jawaban milik Allah, semua murabi milik Allah. Murabi itu dari kata apa sih teman-teman? Artinya Tuhan. Jadi murabi paling murabi itu adalah Allah. Jadi jangan lupa meminta dimampukan sama Allah. Jadi memang apa ya? Nggak mungkin kita bisa sendiri, itu nggak mungkin. Bahkan teman-teman suka ngerasa nggak? Misalnya nih, dia pernah melakukan sesuatu, tiba-tiba kayak dimudahkan aja. Pernah ya? Itu tuh apa kalau bukan Allah coba? Karena Allah memang murabi kita. Bukan nggak mungkin tiba-tiba Allah tuh memampukan proses berpikir kita lebih cepat dari biasanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Belum tentu kemarin kita masih sekarang mungkin aja. Nggak sebanyak kemarin. Gitu sangat mungkin gitu ya. Oke, next. Oke, ini artinya apa teman-teman? Ada yang tahu? Oke, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ini biasanya kita kalau kita mau ke depan gitu ya, kalau kita mau ke menti-menti kita, biasanya kita akan oh iya, dan kita menyadari bahwa lisan kita milik Allah, hati kita milik Allah, dan yang punya menti kita siapa? Allah. Jadi jangan memaksa diri untuk mentiku harus berubah setelah akulah mentornya gitu ya, karena nggak bisa. Ustadzah aja anak-anaknya milik Allah, nggak bisa kita maksa mereka, iman itu tidak diwariskan. Jadi jangan lupa bahwa jangan sampai kita nggak sengaja sombong merasa bahwa kita bisa merubah menti-menti kita gitu ya, karena semuanya dari Allah gitu. Oke, next. Oke, ini ya nanti boleh dibaca. Mungkin ini sebenarnya aku diskusi sama Bunda dan juga GPT ya, jadi mungkin ada teman-teman di sini yang jurusannya lebih relevan, mungkin materinya lebih pas gitu. Oke, next. Oke, doa itu bukan untuk mengganti persiapan teman-teman, tapi persiapan harus ada gitu ya. Artinya doa, ikhtiar, dan tawakal itu harus ada. Oke, next. Oke, ini boleh difoto ya. Mbak Tiput nih salah satu kekurangannya adalah manajemen waktu. Jadi kelihatannya pas nyusun materi, 30 slide aman lah. Tapi pas maju ternyata masih perlu mengatur diri gitu ya. Ini boleh dibawa pulang. Tadi ya, ketakutan yang saya kenali, boleh lebih. Kalau teman-teman sempat journaling, aku senang banget gitu ya. Jadi di satu halaman atau satu section yang sama, silahkan. Ketakutan yang teman-teman kenali apa, modal yang teman-teman sadari apa, pikiran yang teman-teman uji tadi apa yang mau bener nggak sih aku kayak gini gitu ya. Dan dalam 24 jam, kecepatan nggak? Dalam 7 hari gitu ya. Silahkan apa yang mau teman-teman lakukan gitu. Oke, next. Oke, jadi kita udah dapet 5 kun. Apa aja teman-teman? Kenali. Iya, kenali. Setelah kenali kita uji apakah itu betul atau tidak. Nyalakan modal teman-teman. Coba dari hal yang paling kecil dan ikhtiar tawakal gitu ya. Dan besok teman-teman akan mempelajari ya gimana caranya menjadi mentor gitu setelah udah dapet why, dan semoga di sesi ini juga dapat gitu ya ruh untuk kenapa sih aku harus bersedia gitu ya menjadi mentor. Dan besok teman-teman akan dibersamai Mbak Fanin gitu ya. Next. Oke teman-teman, ini sudah penutup. Berani itu bukan berarti nggak takut. Aku mungkin sedikit punya aspirasi untuk mengubah antonim KBBI ya. Kayaknya lawan kata dari takut itu bukan berani, karena
ketika aku berani maju ke sini bukan berarti aku nggak punya rasa takut di dalam hatiku gitu ya. Tapi berani itu adalah tetap belajar, tetap melangkah dan tetap bersandar tadi kepada murabinya, sang murabi yaitu Allah gitu ya teman-teman. Karena teman-teman nggak diminta menjadi pemandu yang sempurna, teman-teman diminta menjadi pemandu yang hadir dan amanah gitu ya. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan lagi ya buat pelatihan kita hari ini yang masya Allah banget ya. Oke, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita buka seperti biasa 2 permen untuk 2 penanya. Bebas mau dari Iwan atau Ahmad. Yang penting 2 penanya. Cuma nanti kalau bisa nambah ya enggak, kalau nggak bisa ya kita aja. Oke, kita mulai dari sekarang. Siapa yang mau bertanya silakan. Oke, sudah biasa dari Iwan. Ahmad dulu. Oke, Iwan Ahmad dulu saya. Biar enggak. Boleh sih? Iwan. Oke, monggo. Itu boleh. Iya boleh perkenalan. Sama univnya ya. Jurusan juga. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Mufi, Septani Al-Adwin Oke. dari Fakultas Ekonomi dari Universitas Yogyakarta, Bagian Manajemen. Oh manajemen. Pertanyaan ini yang akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman dan kegiatan dari saya. Boleh. Jadi mungkin beberapa teman-teman juga riwayat, tapi ya sebetulnya Angkatan berapa dek? Angkatan berapa? 2024. Oke. Ketakutan yang saya alami dan itu memang saya rasakan sampai detik ini adalah saya mencoba segala hal tapi di tengah-tengah kesendirian gitu. Oke. Nah ini yang ngomong juga takut soal kebaikan ya. Jadi sebenarnya kalian juga sudah disampaikan kita berikhtiar dan juga bertawakal. Tapi di sini yang pengen saya tanya adalah gimana sih kita itu untuk ikhtiar, tapi konteksnya bukan untuk menyelesaikan ketakutan saya. Misalnya saya sudah tadi ya itu untuk menyelesaikan itu ataupun menghadapi ketakutan itu, tapi di sini yang ingin saya tanyakan adalah ikhtiar untuk ngajak teman-teman saya tuh ada temannya juga. Jadi untuk membuka ketakutan teman-teman yang lain itu seperti apa sih caranya? Apalagi kan basic saya bukan psikologi, jadi ya untuk teman-teman yang awam seperti saya ini bisa mengajak teman-teman untuk bisa menyelesaikan ketakutan. Oke, kasih pause buat Al. Oke, aku boleh konfirmasi Al, berarti konteksnya adalah terkait ketakutan ya? Berarti apakah maksud Al circle ini terbatas atau konteksnya lebih luas lagi? Apakah sebagai pemandu atau umum? Oh ya, oke. Berarti gimana caranya mengajak teman-teman untuk bisa unlock ketakutan tadi? Oke, siap. Oke, thank you Al. Boleh digeser ke yang Ahmad ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku dari Rizka. Meriska. Aku dari FEB. UNY. Oh iya, oke. Jadi untuk pertanyaan sebenarnya agak sedikit curhat. Boleh banget. Jadi konteksnya adalah aku akan menjadi pemandu. Jadi Rafa udah bilang kalau kita udah hak dan untuk kita dapat hak membantu gitu ya sama orang setiap kita dari kita lahir sampai kita di sekarang. Dan kita punya kewajiban untuk bisa memandu dan memberikan hak kepada manusia. Tapi kalau misalnya merasa
oke semua ini emang Allah yang kasih kita untuk menjadi pemandu. Ada Allah di dalam diri kita, ada Allah yang membuat kita berada, dan Allah yang membuat kita. Tapi kalau kita rasanya kayak sendirian, kemudian untuk kita nggak banget, kita tuh merasa kalau kita nggak punya siapa-siapa, karena kita nggak punya hak untuk dipandu, kita nggak punya hak yang kayak rasa nggak punya hak itu, nggak dikasih hak itu. Mungkin ada sesuatu yang miss dari penggunaan saya, atau kayak dari background keluarga dan lain-lain. Jadi kita bisa menjelaskan rasa itu karena bisa membuat rasa untuk berada Ada tisu boleh ya? Enggak, Pak. dan kayak gue bisa pikir gitu kan sekarang waktunya untuk bisa belajar ya udah dari itu aja gimana cara kita bisa mengubah mindset itu karena itu benar-benar batas kepercayaan kita harusnya aku dipahami, harusnya aku punya hak aku belum dapat itu dan terus memberikan kewajiban. Siap. Aplaus dong buat Rizka dong. Tema dua orang ini tuh sama nggak? Perasaan sendiri. Coba tadi Al juga itu kan tentang kesendirian. Coba beda konteks, tapi tentang kesendirian. Coba lihat teman-teman sampingnya kanan kiri, dipelototin, dilihat dalam-dalam. Guys, sendiri itu udah enak loh, bilang sama dia. Bagus ya, thank you buat Al sama Meriska yang sudah menyampaikan itu. Karena itu adalah PR kita semua. Termasuk aku, termasuk kakak-kakak kalian itu ya. Di mereka juga, aduh, berat sekali juga ini gitu ya. Pasti atasnya juga lebih. Thank you banget. Terima kasih sudah jujur dengan ketakutan dan perasaan kalian. Itu bukan suatu yang hal mudah untuk bisa ngomong itu di sebuah forum yang mungkin teman-teman aja bisa jadi belum terlalu kenal dengan sebelahnya. Makasih banyak, dan aku yakin itu nggak cuma Meriska dan Al sendiri yang merasakan, karena nggak usah jauh-jauh, ambil aja aku juga merasa gitu, Rizka. Jadi mungkin kalau disampelin mungkin banyak yang merasakan seperti itu gitu ya. Memang nggak enak sekali ya merasa sendiri ya. Tapi aku paham maksud Rizka. Kebetulan ya, ini kok jadi promosi ya, Bi ya. Itu sebenarnya Rizka adalah partner aku di ruang tengah kita ya, Sophie gitu ya. Tapi mungkin aku nggak akan mengarah ke sana. Jadi aku memang semoga menjawab ya Rizka ya. Aku sama teman-teman walaupun sekarang lagi meliburkan diri ya, Bi, semoga bisa segera aktif ya. Kita tuh lagi bikin platform namanya Ruang Tengah Kita di Instagram, tapi masih belum ke tempat-tempat lain, mungkin YouTube dan Spotify gitu ya. Kalau tadi Rizka menyampaikan mungkin, aku tuh nggak dapat kesempatan loh untuk dipandu atau belum penuh gitu ya. Gak apa-apa ya, Al, aku simultan ya untuk jawabnya ya. Aku tuh belum punya. Kenapa kok tiba-tiba aku udah harus jadi pemandu? Aku ya belum pernah jadi yang dipandu. Walaupun secara fisik mungkin pernah gitu ya, Rizka ya. Tapi secara hati kok mentalku tuh maksa ya. Aku tuh gak merasa dipandu gitu. Mohon maaf ya para mentor ya, ini mentor di luar sana maksudnya ya, mentor di luar sana gitu ya, karena yang itu nggak datang gitu ya. Oke. Jadi perasaan itu valid dan itu memang gak enak sekali, dan mungkin aku sedih dan merasa gimana ya, mohon maaf kalau misalnya aku belum bisa terlalu berempati ke Rizka gitu ya. Artinya tadi mungkin aku sempat cerita ya, mungkin Rizka ada kesimpulan itu karena tadi aku sempat bilang, ibu aku kebetulan psikolog, ada kurikulum, mungkin dari situ ya Rizka juga menyimpulkan pertanyaan itu. Nah, base-nya Allah adalah kita itu dihitung berdasarkan amal kita, Riz. Jadi tadi kurikulum tadi tuh yang misalnya aku tadi dari kecil dapat kurikulum itu pahala bunda aku gitu. Tapi aku sendiri yang udah dapat kurikulum itu, amalku harus lebih besar daripada teman-teman yang belum dipandu misalnya. Dan amal Rizka itu bagus banget.
bahwa Rizka mengenal, misalnya nih aku bisa bilang bahwa perasaan kamu sekarang kamu mengenali itu udah bahaya sendiri, karena dari situ Rizka bisa ngelola tadi gitu. Jadi kalau dari oh mungkin tadi dari keluarga belum dapet ini gitu ya, mungkin bisa tuh nanti kita bahas ya di ruang tengah kita gitu. Astagfirullah, jangan dibuka guys. Oh aku malu banget, ini ketakutanku ya, unlock my fear di sini banyak membuka gitu ya. Waktu itu kita emang niatin ini Rizka buat menyatukan Gen Z dan orang tua, karena mungkin aku beruntung ya, dalam aspek ini mungkin aku beruntung karena aku punya orang tua yang hadir, tapi banyak loh teman-teman yang orang tuanya tuh ingin hadir tapi nggak tahu caranya, bukan nggak mau, tapi orang tuanya nggak ngajarin, dan mungkin ketika mereka beranjak dewasa gak ada lingkungan yang mengajari itu. Mungkin ibu aku beruntung karena waktu itu dapat lingkungan kayak teman-teman kayak gini, jadi orang tuanya ibu aku nggak kayak ibu aku, tapi ketika SMA ibu aku juga Riko mentoring dari teman-teman itu lah dapat. Nah mungkin Rizka bukan aku tapi Rizka bisa jadi ibuku gitu ya. Jadi kamu mikirin dari aku, tepuk tangan dong buat Rizka dong. Jadi bagus banget, thank you Rizka udah menyampaikan itu. Kalau tadi Rizka bertanya gimana ya cara mungkin menyembuhkan gitu ya. Nah aku membebaskan Sophie untuk berteman sama Rizka dan teman-teman yang lain ya. Jadi memang ini tugas kita bersama sih teman-teman. Ini tugas kita bersama. Aku senang banget karena Al tadi ngomong kayak gitu, karena jarang cowok yang mau mengakui bahwa dia butuh teman. Bener nggak? Apalagi teman yang tadi bisa menggali ketakutan-ketakutan gitu ya. Tapi kalau Mbak Tipu ditanya ya, gimana caranya? Tadi Al bertanya, gimana caranya untuk bisa mengajak teman-teman mengenali ketakutan? Mungkin yang paling simpel bisa aku sampaikan ya Al adalah nonton barusan banget nih Al ikut materi ini, bisa di jam in gitu. Guys, gue barusan ikut ini loh gitu. Sumpah kita harus, tapi nih cewek banget ya bahasanya, disesuaikan ya Al ya. Misalnya aku ke grupku, guys, gue habis ikut materi ini nih, sumpah seru banget. Kita ini yuk, kita ngumpul yuk di cafe, bikin framework, lalala. Guys, atau nggak harus di grup ya, bisa jadi pas Al nanti kuliah. Kemarin tuh ya, aku tuh habis ikut apa ya? Mungkin kalau sama teman-teman yang umum bilangnya apa? Pelatihan gitu ya kali ya. Habis ikut pelatihan mengenal diri. Ternyata tuh kita perlu loh mengenali ketakutan kita. Jadi bagus banget Al udah punya apa ya? Concern untuk ngajak teman-teman. Tapi kembali lagi betul sekali ya. Mungkin sementara yang bisa aku jawab adalah Al bisa lakukan apa yang Al bisa lakukan. Jangan terlalu memaksa diri. Tapi paksa diri, tapi jangan terlalu gitu ya. Artinya kalau ada hal-hal yang perlu dipaksa gitu. Jadi kalau auto bilang, aku perlu ngajak teman-teman, boleh aja gitu. Jadi sebenarnya PR untuk kakak-kakak mau izin ya, didampingi adik-adiknya ya, supaya bisa ini juga how to-nya tuh kebaca. Karena ini kan aku menjelaskan terkait dengan kebersediaannya dulu gitu ya. Oke, mungkin cukup menjawab ya teman-teman. Rizka cukup? Apa ada yang mau di follow up? Sudah? Al, aman? Oke. Tepuk tangan dong buat Al sama Rizka. Thank you banget ya teman-teman ya. Bagus banget. Semoga habis ini teman-teman nggak sendiri-sendiri ya. Karena udah berapa nih? Udah 30 ya temennya ya. Oke. Boleh dikembalikan ke... Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu ya, yang sudah memberikan jawaban ke pertanyaan yang Mas Al dan juga Mbak Nesa. Ini masih mau selesai apa atau gimana Mbak Mari ya? Masih ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Kayaknya tadi yang katakan ada, sudah. Ya, sudah tadi. Sudah terwakilkan kata sudah cukup. Oke. Yang aman ada yang mau tanya? Adalah di sini kita ada seorang pemateri yang luar biasa dan boleh. Oke, silakan.
Perkenalkan, saya kenal Turoknya dari Prodi Pendidikan IPS ini. Oke. Angkatan berapa, Dek? Saya mau nanya, tadi kan ada pertanyaan mengenai kalau aku takut, berarti aku memang belum pas gitu. Nah, di situ aku jawabnya aku masih. Dan gimana ya? Kebetulan aku disuruh diminta menjadi pemandu di training dasar di Alisa. Nah, di situ aku masih ketakutan. Dan itu aku masih ragu-ragu untuk memulainya. Oke. Nah, tapi kan waktu PD itu aku udah kegiatan gitu. Padahal di situ sekarang ini aku masih ragu-ragu. Tapi karena aku sudah menyiapkan, tentunya aku harus melaksanakan itu. Oke. Jadi kan tiba-tiba langsung cancel, nggak mau jadi pemandu. Oke. Dek, maaf aku potong. Alisa itu apa ya? LDF-nya? Fisip, oh ya, oke. Nah, kemudian LDF-nya, oke. karena aku masih merasa takut, tapi karena aku ada tanggung jawab, akhirnya aku beranikan diri di sini. Oke. Aku mencoba untuk berani menjadi seorang pemandu di PD Alisa itu. Nah, mungkin ini masih ketakutan ya, masih kayak tapi bagaimana jika pada saat aku menjadi pemandu, ternyata ketakutan dari sebelumnya aku sudah pikirkan sebelum aku berbeda ini terbukti. Ternyata apa ya? Ternyata ada. Ternyata aku salah ya. Ternyata aku jalan di depan dengan baik ya. Itu dari anak-anak dari kecil itu kayak kalau misalnya ini baik salah ya. Habis itu Gak apa-apa, sayang. ternyata mereka jadi aku, mereka udah aku udah yang gimana ya? Mereka tuh udah memahami ketakutan mereka malah menjadi aku. Sehingga itu membuat kayak ketakutan itu selalu buruk. Nah, dari juga sendiri bagaimana? Oke. Siap, tepuk tangan dong buat Roda ya. Oke. Boleh tahu Roda angkatan berapa? Oke. Tepuk tangan lagi dong buat Roda dong. Let's make more interesting ya. Nggak banyak angkatan 25 kalau di UGM ya. Artinya kamu keren banget. Aku kira kamu kayak, wah ini pemikirannya kayaknya udah angkatan senior nih gitu ya. Jadi dia kamu baru masuk, kamu udah hebat banget ya. Udah bisa mau ke sana dan wajar banget gitu. Oke, mungkin yang bisa aku kasih adalah ini agak sedikit berganti materi ya. Oke, tadi kan kita banyak bahas. Aku duduk nggak apa-apa ya sayang ya. Tadi kita banyak bahas tentang ternyata ketakutan itu nggak terjadi loh. Tapi gimana Mbak kalau terjadi? Boleh nggak kalian diskusi 1 menit kanan kiri? Emang kalau kejadian ketakutan diskusi P sama sebelahnya ya. Saya kasih waktu 30 detik deh. 30 detik sama 1 menit silakan diskusikan gimana kalau ketakutan teman-teman itu beneran terjadi. Terus kenapa? Boleh ngobrol. Oke, cukup. Boleh geng sini menyampaikan agak keras aja suaranya. Jadi gimana? Kalau ternyata ketakutan itu terjadi,
Terus kenapa? Boleh. Tadi mic yang satunya di mana ya? Boleh Kak, mic-nya disampaikan ke teman-teman yang di sini? Atau boleh yang di tengah deh? Ini ya, dari bertiga ya, yang baru datang. Boleh. Tadi mungkin kalau ketinggalan, tadi kita habis banyak membahas terkait, ternyata ketakutan-ketakutan itu nggak terjadi loh guys. Tapi ada pertanyaan dari Mbak, gimana kalau terjadi Kak? Gitu. Terus gimana? Boleh? Kira-kira apa? Iya. Gimana kalau ketahuan itu terjadi sama kita masuk salah orang itu? Ya kalau terjadi, ya wajar aja gitu. Karena kalau itu ada masalah yang pasti. Oke. Kalau kejadian, ya itu total, ya udah buat aja. Atau juga, ini bisa jadi sebagai berdasarkan juga evaluasi. Kalau misalkan waktu punya benar-benar kalau sendiri. Oke. Siapa namanya? Fikri. Oke, kasih aplaus ya buat Fikri ya. Oke, tadi Fikri menyampaikan kalau terjadi, ya oke. Itu menjadi pembelajaran, evaluasi dan lain sebagainya ya Fikri ya, kurang lebih ya. Mohon maaf aku tidak bisa persis. Oke, boleh yang akhwat yang sebelah mana ya, tadi sini sudah. Boleh geng Lulu dan kawan-kawan. Kalau terjadi, terus gimana? Misalnya tadi ketakutan public speaking atau ketakutan nge-reach out gitu. Kalau ketakutan itu terjadi, kalau aku kayak seringnya kayak rasanya kayak itu nggak apa-apa. Dan itu karena dulu sempat sih kok ini dari situ diterima rasanya nggak apa-apa itu aja. Aku kemarin kita satu siang dari situ kita masih mungkin dari itu karena itu terlalu kita itu kayak langsung dan kalau kita menghadapi benar dan itu suatu belajar kedepannya banyak hal yang bakal bersuka. Oke, kasih aplaus dong buat dulu dong. Kurang lebih diskusi teman-teman mengarah ke situ nggak? Memang teman-teman hal yang tidak makhluk lain miliki dan kita miliki adalah akal. Dan beruntungnya teman-teman itu sekolahnya di UNY dan UGM. Tapi akalnya mas di atas rata-rata gitu ya. Jadi teman-teman tuh sangat punya kemampuan untuk mengelola dan menghadapi apa yang teman-teman hadapi. Cuma mungkin tambahannya dari aku, makasih ya teman-teman udah berpendapat. Itu nanti Rodah akan masuk ke tema resiliensi namanya. Tapi mungkin tidak kita bahas hari ini ya. Jadi pasti goal dari kita mengenali ketakutan itu bukan untuk ketakutan yang tidak terjadi. Dan sebenarnya ketika teman-teman takut, itu tuh adalah tanda bahwa teman-teman tuh bertanggung jawab. Banyak nggak orang coba gini, kira-kira Praps itu takut nggak bikin MBG itu, SPPG? Nggak takut. Akhirnya gimana? Itulah ketika orang nggak punya rasa takut, Roda. Dan mungkin ada aspek lainnya ya. Artinya bagus banget. Kamu punya gimana ya kalau menti ke diri kamu tuh mikirin orang. Dan kamu memikirkan dirimu sendiri juga, which is kamu adalah orang yang akan diakses orang. Kamu adalah wajah Islam, kamu adalah wajah UNY. Wajar kalau kamu khawatir gimana kalau aku nanti dilihat gak bagus dan lain-lain. Karena tentu kita sebagai muslim semaksimal mungkin kita ingin terus membaguskan diri kan? Pasti. Dan itulah langkah kecil tadi. Jadi bukan lift, tapi tangga. Roda udah di situ tuh karena kamu udah mengenali. Dan menabung kegagalan itu penting. Saliman sama sebelahnya. Menabung kegagalan itu penting guys. Berapa banyak orang, mohon maaf, yang cerai dini sekarang ya, banyak perceraian dini ya, baru 3 bulan
bercerai dan lain-lain. Mungkin banyak aspeknya, tapi salah satunya adalah karena tidak bisa mengelola kegagalan komunikasi, kegagalan mengerti, berkompromi. Wes lah, colok gue balik, iya nggak? Gak ada yang sempurna. Yang ada adalah mengelola ketidaksempurnaan. Gojek itu, maaf ya, aku anak Gojek soalnya. Gojek itu dulu fiturnya nggak sebagus sekarang. Mereka bertumbuh. Kira-kira raksasa unicorn sebesar itu ada yang komplain nggak? Jelas. Dan coba di perusahaan itu pasti ada divisi yang ngurusin komplain. Jadi itu pekerjaan. Apalagi di dalam diri sendiri. Di korporat aja ada divisi yang khusus menangani komplain. Kita manusia masih mahasiswa lagi kita. Oke, tentu kita nggak kayak Presiden B.J. Habibie yang pengalamannya sudah banyak, model privilege-nya banyak. Jadi teman-teman harus berendah hati dengan diri teman-teman. Jangan terlalu keras. Dan tadi tabung kegagalan, berani gagal. Kalau kata dulu aku sempat ikut kayak seminar bisnis gitu, ada yang bertanya, saya punya bisnis ini tapi kok belum berkembang ya. Pesannya cuma satu dari mentornya itu adalah, kamu udah berapa kali ditolak? Belum pernah. Kamu gak bisa menuntut kesuksesan. Waktu itu tugas mentor ini keisi penanya adalah, kamu buat dulu 100 kegagalan baru kamu boleh menuntut kesuksesan itu. Itu persis kayak Raditya Dika ketika nanya gimana caranya bikin podcast. Bikin 100, kamu evaluasi, kamu pilih niche-mu. Gitu. Jadi gimana cara teman-teman biar public speaking-nya bagus, ya bikin kesalahan. Gitu. Do it messy. Bukan messy itu ya teman-teman ya. Do it right. Gitu ya. Do it unperfect dan lain-lain. Karena dari situ lama-lama akan jadi perfect. Gitu ya Rodah ya. Semoga bisa menjadi bekal ya. Oke, mungkin cukup ya. Boleh ya silakan. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Oke, untuk materi yang malam hari ini kayaknya teman cocok banget ya dibawakan malam hari. Karena kita bisa juga membawakan materi tersebut dengan cukup tidak masuk ke perasaan. Terima kasih. Ini tadi panitia juga sempat merasakan kalau awalnya kita masih sebut takut deh waktu bicaranya kalau kita belum notis. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Ibu atas materi malam hari ini. Mungkin dipersilakan untuk meninggalkan. Oh boleh, gimana Kak? Gimana? Kalau Ya boleh. Aman guys. Kenapa? Jangan gitu dong yuk. Ini juga unlock my fears ya. Aku juga masih takut ya guys kalau salah menjawab kalian. Karena aku boleh ya silakan kalau mau boleh ke Hasna Atifah, HASNA ATHIFAA akhirnya double A ya. Hasna Atifah. Tapi aku tuh mohon maaf banget kalau misal agak slow respon, kadang-kadang itu kelemahan aku juga gitu ya. Jadi boleh banget, aku sangat senang bisa sharing sama teman-teman. Tapi itu yang masih menjadi PR aku adalah responsif. Jadi mohon dimaklumi ya. Dan mohon teman-teman menjadi orang yang menumbuhkan aku juga gitu. Thank you, makasih. Ayo. oke, nah tadi kalau mau ngobrol lagi mungkin bisa ya nanti Iya boleh guys. terima kasih ya. Oke, thank you. Operator sama anaknya aku sendiri sudah oke gitu. Terima kasih Kak. Ya. Oke. Aku mau foto-foto boleh nggak? Oh boleh banget. Mau foto Gimana ya enaknya ya? Atau gimana ya? Aku pengen foto sama. Iya, aku kasih itu aja apa ya? Aku sini. Gimana? Aku sama Ayu. Dulu ya. Gimana cara? Berarti di sini ya? Gimana ya, Jar? Enak, Jar?
Oke. Oke, ini akan diarahkan oleh tim BDD. Tapi gak emang gak sih kita. Mungkin merapat di sini juga boleh. Oh iya. Yang Iwan agak geser ke selatan ya. Di sini apa? Maaf ya guys, ngerepotin ya.